seorang muslim itu, seorang mukmin itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang dia inginkan pada dirinya, dia juga inginkan pada saudaranya. Pas nyoman cali ada anak-anak kelaparan Bapak Ibu, apalagi musibah yang dialami saudara kita di Palestina, terenyuh hatinya Bapak Ibu. Mencari video-video anak-anak meninggal dinyogendong di orang gaek nyola takulai saya mati lama meninggal maniti ayam matunya. Karena dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Ya, merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudaranya. Sebab Bapak Ibu, banyak di zaman kini orang yang sama sekali tidak ada tersentuh hatinya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah mengumpulkan kita dalam edisi kali ini di dalam majelis yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia dalam melakukan ibadah yang mulia di tempat yang mulia. Segala puji bagi Allah yang masih memanjangkan umur kita dan menjadikan kita menghabiskannya dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami Sabbih Isma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sajaraman, Nini Mama Ali Ulama Cadia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita sudah memasuki hadis yang ke-13. Hadis ini bercerita tentang bagaimana kita kepada sesama muslim, sesama saudara kita. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah apabila ada saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat, agar kamu disayang oleh Allah. Nah Bapak Ibu, adapun hadis yang ke-13 ini, an Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu,
dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini itu adalah pembantunya Nabi, pelayannya Nabi. Bahasa Arabnya khadimnya Rasulullah. Ketika Anas berusia 9 atau 10 tahun, ibunya yaitu Ummu Sulaim menyerahkan Anas kepada Rasulullah. Jadi orang ada yang menyerahkan hartanya, ada yang menyerahkan asetnya. Maka ibunda Anas bin Malik yang dia bisa berikan kepada Rasulullah adalah putranya. Ya Rasulullah, ini putraku Anas bin Malik, aku berikan kepada engkau untuk menjadi pelayan engkau. Nah, jadi Anas ini sejak kecil itu menjadi pelayannya Nabi sampai Nabi wafat. Kurang lebih 9 tahun Anas bin Malik menjadi pelayannya Rasulullah. Maka wajar kalau Anas ini sangat tahu betul dengan Rasulullah, sangat kenal dengan Rasulullah, ya, dan sangat memahami bagaimana Rasulullah, ba'a ciri-ciri fisik beliau, ba'a postur tubuh beliau, ba'a sikap beliau. Dan apa kata Anas? Bertahun-tahun aku menjadi pelayannya Nabi, tidak pernah Nabi sekalipun berkata kasar kepadaku, tidak pernah Nabi mengkritikku dengan pedas atau melakukan apapun yang tidak menyenangkan hatiku, tidak pernah. Nah, padahal Anas ini ada juga beberapa kali melakukan yang tidak sesuai Rasulullah katakan. Pernah Anas kok disuruh Nabi pergi ke suatu tempat, Bapak Ibu, ketika dia masih kecil. Kironyo di tengah jalan, de Anas kok masih anak-anak, masih bocah, serobok nyojo anak-anak yang lain, main nyojo anak-anak itu, Bapak Ibu. Kan disuruh Nabi untuk melakukan suatu pekerjaan, serobok jo anak-anak yang lain, main nyojo anak-anak itu. Datanglah Nabi, wahai Anas kecil, pergilah, bukankah aku tadi menyuruhmu melakukan sesuatu? Oh iya Rasulullah, sorry. Baru Anas nih berangkat untuk melakukannya. Nah, jadi Anas ini meriwayatkan hadis yang sangat banyak, 2.200 lebih. Nah, karena memang beliau sangat dekat dengan Nabi, banyak hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Anas meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, hadis ini mengajarkan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, seorang muslim itu, seorang mukmin itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang dia inginkan pada dirinya, dia juga inginkan pada saudaranya. Pas nyoman jali ada anak-anak kelaparan, Bapak Ibu, apalagi musibah yang dialami saudara kita di Palestina, terenyuh hatinya, Bapak Ibu. Mencari video-video anak-anak meninggal dinyogendong di orang gaya nyola takulai, saya lah mati, lah meninggal, maniti ayam matunya. Karena dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, ya, merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudaranya. Sebab Bapak Ibu, banyak di zaman kini orang yang sama sekali tidak ada tersentuh hatinya. Mencari peristiwa Israel Palestina, latakah itulah orang Palestina itu karena bom, karena bunuh, tidak ada tersentuh sama sekali. Dikunci Allah hatinya, tidak ada rasa prihatin sama sekali.
Apalagi mereka yang melakukan pemboman tersebut, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka seorang muslim itu dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Nyo ndak nio dirinya mati, nyo ndak nio pula saudaranya mati. Ya, dia mau saudaranya baik-baik saja, aman-aman saja. Makanya dulu yang ya, karena saudaranya di Palestina seperti itu, nyo ndak nio hidup bermewah-mewahan, Bapak. Nyo ndak nio hidup bersenang-senang, berfoya-foya seperti itu. Karena ada saudaranya yang sedang mendapatkan musibah yang besar. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ketika terjadi musim paceklik di Madinah, beliau sedang menjadi khalifah, Bapak Ibu. Maka apa yang dia lakukan? Dia tidak mau makan enak selama musim paceklik itu terjadi, selama rakyatnya dalam kesusahan. Nyo ndak nio makanan lama. Padahal dia punya makanan-makanan yang enak itu, tapi dia tidak mau makan. Ayahnya makan apa? Semacam kacang-kacangan dengan minyak, sehingga wajah beliau itu menjadi hitam, gara-gara makan itu tiap hari. Dikecuali dia orang, wahai khalifah, wajahmu sudah berubah ini, makanlah yang lebih layak daripada ini. Tidak, rakyatku masih menderita, aku tidak mau bersenang-senang di atas penderitaan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian pelajaran kedua yang kita ambil, ya, seorang mukmin itu ingin saudaranya merasakan kebahagiaan seperti yang ia rasakan. Dan di antara tanda itu juga dia senang melihat saudaranya mendapatkan kebaikan. Jadi mencari tetangga membeli oto baru, Bapak Ibu, nyo sana. Masya Allah kan, patang otonya agak pendek, kini agak panjang step. Dulu otonya Agia, kinilah Fortuner misalnya kan, lah Pajero. Jadi senang hatinya macam itu, Bapak Ibu. Bukan damam 3 hari macam itu. Kok ada macam orang tambah gadang rumahnya renovasi, ya kan? Tambah otonya, ayo yang damam, Bapak Ibu. Nah, ini ada masalah dalam dirinya kalau seperti itu. Kalau saudara kita senang bahagia, sepatutnya kita ikut senang, ikut berbahagia melihat itu. Nah, kalau tidak kita rasakan itu, Bapak Ibu, kalau justru timbul, mohon maaf, hasad, dengki, bahkan kita nih, mudah-mudahan oto itu hilang. Wah dulu, Bapak Ibu, ya kan? Tetangga lah beli lah beli oto baru mah cuy orang kan. Kecil pajago, Bapak Ibu. Alah itu dari apa tuh mah, tuyul mah cuy. Ada ge piti halal tuh doa. Langsung suuzon, berprasangka buruk. Ya, saudaranya sedang mendapatkan nikmat, bukannya dia ikut senang, malah dia timbul penyakit hati dalam dirinya. Nah, maka seorang mukmin itu dia ingin saudaranya merasakan apa yang dia rasakan juga. Kalau dia senang, dia ingin saudaranya senang. Kalau saudaranya senang, dia ikut senang. Nah, jadi kalau ada makan-makan gitu kan, nyo orang makan jo samo lamaknya. Aku kan kadang Pak Ibu, ya, makanan yang diagih ke orang, makanan yang lah 2 hari, itu yang diagih ke orang. Jadi adalah anak-anak yang kan yang terlantar seperti itu, nyo agih lah makanan, dek, kau ada makanan dari kami, mau kasih. Nyo makanlah dek adik-adik yang terlantar tuh Bapak Ibu. Nyo makan jam 10 nyo makan kan, agak masam-masam setiap taraso. Jam 1 balik mencretnya. Jam 2 balik mati langsung. Ironya makan lah basi lah nyogian. Justru membunuh orang lain. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka ini tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita ambil dari hadis ini adalah seorang mukmin itu dia tidak ingin saudaranya merasakan kejelekan sebagaimana yang dia benci. Jadi dia tidak suka terhadap sesuatu, maka dia mau saudaranya juga tidak merasakan itu. Dia tidak suka diganggu, maka dia tidak ingin saudaranya terganggu pula hidupnya.
terusik. Nah, aku kan banyak kini Bapak Ibu dalam bertetangga, ya kan? Orang terganggu oleh kita, tapi kita tidak menyadari hal tersebut. Nah, kemudian pelajaran keempat yang kita ambil, tanda berimannya seseorang adalah bagaimana dia terhadap saudaranya. Jadi di situ tuh letak kesempurnaan iman itu, di situ mancalianya. Sudah sempurna iman kita atau belum, tergantung bagaimana kita terhadap saudara kita tadi. Apakah kita merasakan saudara kita itu? Nah, seorang mukmin itu bukan hanya sholat, puasa, zakat saja, baca Quran, zikir dan lain-lain, tapi juga merasakan apa yang dirasakan oleh mukmin lainnya. Nah, maka simpel saja sebenarnya. Apa yang kita suka kepada diri kita, itu yang kita lakukan kepada saudara kita. Kita suka disapa, kita sapa saudara kita pas lewat. Kita suka dihormati, kita hormati pula saudara kita. Dan apa yang tidak kita suka dilakukan kepada kita, maka jangan lakukan kepada saudara kita. Kita tidak suka diganggu, maka jangan ganggu orang. Kita tidak suka diusik, maka jangan usik orang. Nah, jadi sederhana sebenarnya, dan biasakan ini terus sampai hati kita terbiasa. Nah, maka disinilah tanda kesempurnaan iman kita tersebut. Kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan, dan kita tidak ingin saudara kita mendapatkan keburukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sakit yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.